Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan materi transaksi persediaan antar perusahaan. Sesuai dengan materi kita itu transaksi persediaan antar perusahaan, berarti transaksi ini terjadi antar perusahaan yang saling memiliki hubungan, yaitu perusahaan yang berafiliasi atau perusahaan yang memiliki hubungan antara induk dan anak perusahaan. Sesuai dengan penjelasannya, perusahaan yang berafiliasi itu adalah perusahaan yang tetap menjalankan aktivitas bisnisnya, tetapi mempunyai hubungan hubungan yang disebut dengan induk dan anak perusahaan. Nah, karena mereka itu merupakan satu kesatuan entitas, walaupun mereka menjalankan aktivitas bisnisnya sendiri-sendiri, karena mereka satu kesatuan entitas, maka adalah transaksi yang terjadi yang saling berhubungan antara perusahaan tersebut. Nah, salah satunya itu adalah transaksi persediaan antar perusahaan. Ya, maksudnya di sini adalah ada terjadi transaksi antara induk dan anak perusahaan berupa persediaan. Tidak jarang ya, hubungan antara induk dan anak perusahaan itu saling melengkapi. Kadang ada anak perusahaan itu yang berproduksi atau aktivitas bisnisnya dalam bahan baku yang dibutuhkan oleh si induk perusahaan, maka tidak jarang terjadi transaksi antar anak dan induk perusahaan. Itu salah satu contoh ya, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, transaksi persediaan antar perusahaan itu dapat terjadi dari induk ke anak perusahaan atau anak ke induk. Jadi tidak selalu ya transaksi itu hanya dari induk ke anak, tetapi juga dari ada anak ke induk. Nanti itu akan dikenal dengan istilah downstream dan upstream. Ya, sebelum kita bahas bagaimana transaksi downstream dan upstream, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam transaksi atau transfer persediaan antar perusahaan ini ada keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh. Nah, pada saat penjualan antar perusahaan, baik itu keuntungan atau kerugian, semua ya jurnalnya itu harus dieliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer tersebut. Nah, untuk laporan laba rugi sendiri nanti kita akan mengeliminasi pada akun penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang pentransfer harus dihilangkan. Ya, jadi segala sesuatu yang ada hubungannya antara induk dan anak perusahaan itu harus dieliminasi. Nah, untuk laporan laba rugi biasanya itu erat kaitannya dengan akun penjualan dan beban pokok. Kemudian untuk laporan posisi keuangan akun yang biasa kita eliminasi adalah akun persediaan. Kemudian keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasi. Ini untuk lebih pahamnya nanti akan kita lihat pada contoh soal. Dalam transaksi penjualan atau transfer persediaan antar perusahaan, itu biasanya akan terjadi satu dari 3 situasi berikut. Yang pertama, persediaan tersebut kita jual ke pihak yang non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut kita jual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Yang ketiga, persediaan tersebut kita miliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Tahu maksudnya di sini ke non-afiliasi, yaitu ke pihak yang tidak memiliki hubungan atau ke pihak luar, bukan ke pihak induk, pihak anak. Kalau pihak induk, pihak anak adalah pihak yang berafiliasi. Pihak ketiga atau pihak yang tidak ada hubungan itu yang disebut dengan pihak non-afiliasi. Oke, saya harap paham dengan penjelasan saya ini sehingga kita bisa masuk ke contoh soal. Saya contohkan dulu untuk kasus pertama, itu adalah kasus downstream. Downstream itu adalah penjualan dari induk ke anak perusahaan. Diketahui posisi keuangan PT anak yaitu modal saham 200 juta dan laba tahan 100 juta. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar nilai bukunya, yaitu 240 juta dan pada nilai wajar kepentingan pengendali PT Anak adalah 60 juta rupiah. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2011 PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta rupiah pada tanggal 1 April 2011.
Kemudian pada tanggal 5 November 2011, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT Non Aviasi seharga 15 juta rupiah. Maka dari transaksi ini kita buatlah jurnalnya. Yang pertama itu jurnal pada tanggal 1 Maret, yaitu pada saat PT Induk melakukan pembelian. Maka jurnalnya adalah persediaan 7 juta pada kas sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pada 1 April dia jual ke PT Anak, maka jurnal oleh si Induk adalah kas 10 juta pada penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan 7 juta pada penjualan sebesar 7 juta rupiah. Nah, si Anak sendiri akan mencatat jurnalnya adalah persediaan 10 juta pada kas sebesar 10 juta rupiah. Lalu tadi pada keterangan soal juga dikatakan bahwa pada tanggal 5 November 2011 PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT Non Aviasi seharga 15 juta rupiah. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Anak adalah kas 15 juta pada penjualan sebesar 15 juta. Kemudian kita catatlah jurnal biaya persediaan kita, yaitu beban pokok penjualan 10 juta pada penjualan sebesar 10 juta rupiah. Kira-kira itu adalah jurnal atas transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Maret sampai 5 November 2011. Kemudian kita lanjutkan. Pada akhir tahun 2011, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta, kemudian mengumumkan dividen sebesar 30 juta rupiah. PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyampaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Dari informasi ini, buatlah jurnal yang dibutuhkan dan lengkapi kertas kerjanya. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kita catat dulu hak induk atas dividen Anak, yaitu kas 24 juta pada investasi pada saham sebesar 24 juta. Itu kita peroleh dari hak induk atas Anak adalah 80% dikali dividennya adalah 30 juta, maka jurnalnya adalah maka nominalnya adalah 24 juta. Kemudian kita hitung juga berapa laba induk atas laba Anak, yaitu 50 juta dikali 80%, maka jurnalnya adalah investasi pada saham PT Anak 40 juta pada pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta rupiah. Dari transaksi ini juga dapat kita ketahui berapa saldo akhir pada akun investasi kita, yaitu sesuai dengan saldo awal investasi kita ada 240 juta. Kemudian kita tambahkan dengan laba 40 juta, kita kurangi dengan dividen sebesar 24 juta, maka diperolehlah saldo akhir investasi kita adalah 256 juta rupiah. Next, kita lihat jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi dari transaksi yang sudah kita bikin tadi. Yang pertama adalah kita eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya adalah pendapatan dari anak perusahaan 40 juta pada dividen dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta rupiah. Kemudian kita eliminasi pendapatan untuk KNP atau kepentingan non pengendali. Jurnalnya adalah pendapatan untuk KNP 10 juta pada dividen 6 juta dan KNP sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita eliminasi juga saldo investasi kita. Saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba awal periodenya 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak 240 juta, dan KNP sebesar 60 juta. Kemudian kita eliminasi penjualan downstream kita, yaitu penjualan persediaan tadi dari induk ke Anak, yaitu penjualan 10 juta, pada beban pokok persediaan 7 juta, dan persediaan sebesar 3 juta rupiah. Selesai jurnal eliminasi, seperti biasa, itu kita akan lanjut ke kertas kerja. Berikut kertas kerja kita. Nah, kertas kerjanya udah saya sajikan seperti ini ya, karena saya tidak tadi di awal soal tidak memberikan informasi lengkap. Artinya informasi lengkap di sini saya tidak memberikan informasi berapakah laporan laba rugi awal pada saat sebelum mereka berafiliasi. Saya juga tidak memberikan berapa posisi keuangan untuk masing-masing perusahaan. Jadi di sini saya tampilkan kertas kerjanya yang sudah lengkap angkanya. Jadi nanti teman-teman, maksud saya menampilkan kertas kerja ini untuk laporan laba ruginya ya. Ini laporan laba rugi ya PT Induk dan PT Anak. Kemudian ini eliminasi. Nah,
yang harus kalian perhatikan adalah tadi kan ada beberapa jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi tadi itu tidak semuanya ada di neraca atau tidak semuanya ada di laporan laba rugi. Kalian harus menyesuaikan akun-akun yang ada pada jurnal eliminasi terhadap akun-akun yang ada pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Contoh, di sini kan tadi kita eliminasi untuk penjualan nih. Penjualan 10 juta pada beban pokok persediaan 7 juta dan persediaan 3 juta. Berarti debitnya 10 juta, kreditnya 7 juta dan 3 juta. Kita cek. Nih, debit kita 10 juta. Kemudian BPP ini HPP ya 7 juta. Ya. Nah, kelihatan di sini. Nah, untuk angka 3 jutanya kan persediaan. Persediaan tidak tertera di laporan laba rugi, tapi persediaan nanti ada pada neraca. Ya, ini ya. Kelihatannya 3 jutanya di sini. Ya, kelihatan 3 juta. Nah, ini saya contohkan tadi, ini 10 jutanya, ini 7 jutanya, dan ini 3 jutanya. Itu saya contohkan eliminasi berikutnya, atau kita eliminasi pendapatan dan anak perusahaan. Pendapatan dan anak perusahaan 40 juta. Pada dividen diumumkan 24 juta dan investasi PT Anak 16 juta rupiah. Debit 40 juta, kredit 24 dan 16. Kita cek. Debit 40 juta. Kemudian dividen diumumkan 24 juta. Lalu di manakah rekening investasi? Rekening investasi itu ada pada neraca, maka kita masukkan ke laporan laba ruginya. Ini eliminasinya. Investasi pada anak sebesar 16 juta rupiah. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, jurnal eliminasi yang ada itu bukan hanya jurnal eliminasi untuk laba rugi saja atau untuk neraca saja, tapi silahkan sesuaikan rekening-rekeningnya atau akun-akunnya sesuai dengan laporan kita. Ya, jadi jangan terpaku, ini kok ini masuknya di laba rugi bagian mana ya? Kalau persediaan itu tidak ada di laba rugi, kan kalian sudah tahu akun-akun apa saja yang kira-kira ada pada laporan laba rugi dan akun-akun apa saja yang ada pada laporan posisi keuangan. Oke, next. Nih ya, sama ya. Ini adalah atas kerja untuk laporan posisi keuangan. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa laba bersih konsolidasi. Nanti kita cocokkan dengan kertas kerja. Laba bersih konsolidasi kita, laba bersih PT Induk di sini adalah 140 juta rupiah. Kemudian laba antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan downstream atas persediaan adalah 3 juta. Kenapa kita katakan belum terrealisasi? Karena persediaan itu belum terjual ke pihak non-afiliasi. Kapan laba tersebut sudah terrealisasi? Ketika persediaan tersebut sudah kita jual ke pihak yang bernon-afiliasi. Maka dari laba terpisah PT Induk 140 juta itu kita keluarkanlah ya laba yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 3 juta. Maka laba induk yang benar-benar sudah terrealisasi itu hanya 133 juta. Kemudian kita lihat laba bersih PT Anak 50 juta, maka laba bersih konsolidasi kita ada 180 juta. Lalu kita keluarkan laba KNP, yaitu 20% dari 50 juta itu 10 juta, maka laba kepentingan pengendali ada 177 juta. Kita lihat, kita cocokkan angka laba bersih konsolidasi 180 juta ini, laba KNP 10 juta dan laba kepentingan pengendali 170 juta, kita cocokkan ke kertas kerja. Oke, kelihatannya di sini ini laba konsolidasi kita 187 juta. Inilah untuk kepentingan pengendali 10 juta, maka laba bersih konsolidasi kita laba bersihnya adalah 177 juta. Ketemu ya angkanya sama. Untuk mengetahui benar atau tidak yang kalian jawab, cukup kalian cross check ke kertas kerjanya dari perhitungan laba bersih tadi. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada kepentingan non pengendali. Untuk kepentingan non pengendali pada saham biasa, ini saldo awal kita ya. Saham biasa kita ada 200 juta. Kemudian ada saldo laba kita 120 juta. Maka total nilai buku kita ada 320 juta. Lalu bagian proporsional untuk pemegang saham non pengendali adalah 20% dari 320 juta, yaitu 64 juta. Kita lihat benarkah KNP kita pada laporan posisi keuangan kita 64 juta. Kita cek. Nah, ini ya. KNP kita adalah 64 juta rupiah. Ketemu ya angkanya 64 juta rupiah. Oke, itu selesai
untuk perhitungan penjualan downstream. Sekarang saya kasih contoh untuk upstream, yaitu dari anak ke induk. Sini ilustrasinya seperti ini. PT Anak pada 1 Maret itu membeli persediaan seharga 7 juta rupiah. Kemudian pada 1 April menjualnya ke induk sebesar 10 juta rupiah pada tahun yang sama. PT Induk itu memegang persen tersebut sampai tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Tahun berikutnya berarti sampai 2 Januari 2012. Dimana pada saat itu PT Induk menjualnya ke PT Non Aviasi senilai 15 juta rupiah. Jadi, sama tahun 2011 itu juga tidak ada laba yang terrealisasi karena persediaan itu baru terjual pada tahun 2012. Kita lihat. Jurnalnya tadi sama ya. Kalau ini jurnal PT Anak 1 Maret persediaan pada kas, 1 April kas pada penjualan, dan beban pokok pada penjualan untuk induk sendiri adalah persediaan pada kas. Ini sama dengan contoh sebelumnya tapi dibalik ya. Yang tadi, kalau ini tadi jurnal untuk induk, sekarang ini adalah jurnal untuk anak. Next, di sini dikatakan masih sama ya soalnya. PT Anak melaporkan laba bersih 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta rupiah. Nah, kita buatlah jurnalnya seperti tadi. Kita catat dividen PT Anaknya, kas pada investasi saham PT Anak sebesar 24 juta. Kemudian labanya investasi pada saham PT Anak 40 juta pada pendapatan dari anak sebesar 40 juta rupiah. Dari situ baru kita buat jurnal eliminasinya. Kita eliminasi pertama itu adalah pendapatan dari anak perusahaan. Jurnalnya pendapatan dari anak 40 juta, pada dividen 24 juta, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta rupiah. Kemudian kita eliminasi pendapatan dari KNP. Jurnal adalah pendapatan untuk KNP 9.400.000, dividen diumumkan 6 juta, dan kepentingan pengendali sebesar 3.400.000 rupiah. Pendapatan untuk KNP ini sebesar 9.400.000 itu kita peroleh dari laba si anak tadi 50 juta. Kita keluarkan laba yang belum terrealisasi atau laba dari transfer ke si induk sebesar 3 juta, maka nilainya adalah 47 juta dikali 20% itu adalah senilai 9.400.000 rupiah. Ya, itu adalah pendapatan untuk KNP. Kemudian untuk dividen diumumkan sama ya, kayak tadi dividen diumumkannya kan 30 juta dikali 20% itu adalah 6 juta rupiah. Oke, next. Kita masih saldo investasi awal kita adalah saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba awalnya 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak 240 juta, dan KNP sebesar 60 juta rupiah. Lalu kita eliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream, yaitu penjualan 10 juta, pada beban pokok persediaan 7 juta, dan persediaan sebesar 3 juta rupiah. Nah, sama seperti tadi, silahkan masukkan ke kertas kerja. Anggaplah kertas kerja ini sudah tersedia tabelnya, kolomnya. Kalian tinggal isi di kolom eliminasi sesuai dengan jurnal eliminasi yang sudah kita buat, yaitu untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ya, sebenarnya sangat gampang untuk mengisi kolom eliminasi ini karena cukup mencocokkan akunnya, lalu kita masukkan angkanya sesuai dengan jurnal yang sudah kita buat. Ya. Ini juga untuk laporan posisi keuangan sama ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita lihat laba bersih konsolidasinya. Laba terpisah PT Induk adalah 140 juta. Kemudian laba bersih PT Anaknya 50 juta. Kita kurangi dengan laba belum terrealisasinya 3 juta rupiah. Maka laba yang sudah terrealisasi PT Anak adalah 47 juta rupiah. Jumlah laba bersih konsolidasi adalah 187 juta rupiah. Kemudian untuk laba KNP itu sendiri adalah 20% dikali 47 juta rupiah, nilainya adalah 9.400.000 rupiah. Laba kepentingan pengendali adalah 177.600.000 rupiah. Kita cek lagi ke kertas kerja. Sama ya. Oke, sama ya, tidak ada perbedaannya. Nih, ini angkanya 177.600.000 rupiah. Ya, 177.600.000 rupiah. Sekarang kita lihat berapa sih laba realisasi PT Anak. Laba bersih PT Anaknya 50 juta.
kita kurangi keuntungan antar perusahaan yang bertransaksi 3 juta, maka pendapatan PT Anak Transaksi ada 47 juta, dan kepentingan non pengendali kita adalah 9.400.000 rupiah. Kita lihat, oh sorry, ini kayaknya kepotong ya di sini ya. Ini coba lihat di bahan yang sudah saya bagikan, ketemu nggak angka 9.400.000 rupiah ya. Oke, nah sekarang kita lihat berapa angka kepentingan non pengendalinya. Saham biasanya 200 juta, saldo laba 120, nilai bukunya 320 juta, dikurangi laba belum transaksinya 3 juta, maka nilai buku transaksi PT Anaknya ada 317 juta rupiah. Dikali 20%, itulah kepentingan non pengendali kita ada 63.400.000 rupiah. Coba kelihatan apa enggak ya? Enggak kelihatan ya, ini kepotong ya. Oke, nanti coba cek lagi untuk pada bahan yang udah saya share untuk kalian ya, bisa dicek angka yang terlihat. Nah, kira-kira itu sekilas tentang transaksi yang terjadi antar perusahaan berupa persediaan. Tapi ini sebelum saya contohkan untuk semua kemungkinan ya, karena tadi kan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, persediaan itu terjual pada tahun tersebut ke pihak non aviasi, atau persediaan itu terjual pada tahun berikutnya, atau persediaan tersebut masih kita miliki pada tahun kepemilikan atau tahun-tahun berikutnya. Saya contohkan di sini untuk yang sederhana dulu. Saya harap teman-teman bisa memahami materi yang singkat ini dan dapat memperdalam lagi ilmunya dengan banyak membaca dan banyak mengerjakan contoh soal. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.